Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. How are you today? I hope all of you are very fine. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Mr. Asep. Okay, today I will try to explain about narrative text. There are so many text in English like narrative, procedure, report, descriptive, recount, and many others. But today I just want to give explanation about narrative text. Jadi hari ini tuh saya mau mencoba menjelaskan tentang teks naratif ya. Di dalam bahasa Inggris banyak banget teks. Ada narrative text, kemudian text report, kemudian descriptive text, kemudian procedure. Tapi saya hanya menjelaskan hari ini tuh teks naratif. Okay, if you want to know about narrative text, stay tuned on this video until the end. Okay, narrative text is a type of text that tell a story or describe a sequence of events. Jadi teks naratif itu adalah teks yang menjelaskan tentang cerita atau menggambarkan peristiwa-peristiwa melalui serangkaian atau melalui berurut-urutan. Ya, jadi kalau kita bercerita itu harus ada urutannya dari pembukaan, kemudian isi, dan terakhir penutup. Next, narrative text have social function. The purpose of narrative text is to entertain or amuse the reader. Jadi tujuan teks naratif itu adalah menghibur para pembaca supaya pembacanya itu menjadi senang, yang tadinya sedih menjadi senang. Ya, jangan kebalik, yang tadinya udah senang malah sedih. Nah, tapi sebaliknya yang tadinya sedih menjadi senang. And then there are three structure of narrative text. They are orientation, complication, and resolution. Jadi teks naratif itu ada 3 struktur ya teman-teman. Yang pertama orientasi. Apa sih isinya? Dia itu menjelaskan tentang siapa tokoh-tokohnya. Kemudian di mana sih kejadiannya cerita itu? Kemudian when, kapan kejadiannya. Kemudian yang kedua strukturnya yaitu complication atau problem atau masalah-masalah yang terjadi dalam cerita. Pasti di dalam cerita, kemudian di dalam film itu ada masalah. Dan yang terakhir strukturnya yaitu resolution. Apa sih resolution? Resolution itu pemecahan masalah. Nah, dari setiap masalah pasti ada solusinya. Dan di akhir ceritanya biasanya kalau teks naratif itu terbagi 2, ada sad, ada juga happy. Selain itu juga teks naratif selalu mempunyai yang namanya moral value atau nilai moral. Apa sih nilai moralnya yang terkandung dalam cerita itu? Oke, nah di sini ada jenis-jenis teks naratif. Yang pertama fairy tale. Biasanya ini hubungannya dengan cerita-cerita anak ya, cerita-cerita anak dongeng lah gitu. Kemudian yang kedua ada legend, legenda. There are so many legend in Indonesia. Contohnya apa sih? Misalnya Sangkuriang, kemudian Maling Kundang, dan juga banyak yang lainnya. Yang ketiga ada myth atau mitos. Nah, banyak banget kan mitos itu di kita ya. Kemudian ada novel, banyak anak muda yang gemar membaca novel. Ada yang 300 halaman, wah banyak tebal-tebal ya. Kemudian yang keempat ada short story, cerita pendek ya, cerita tapi pendek gitu. Kalau legend, kalau myth, kalau novel itu kan panjang-panjang. Kemudian ada fable atau cerita tentang binatang. Misalnya contoh apa sih? Crocodile,
and a deer atau kancil dan juga buaya, kancil dan buaya satunya ya. Kemudian ada banyak cerita-cerita binatang itu. Kemudian yang selanjutnya ada folktale, cerita rakyat. Cerita-cerita rakyat banyak di kita itu. Di kita kan berbagai macam yang namanya budaya, bahasa, suku pasti mempunyai yang namanya cerita rakyat. Dan terakhir ada personal anecdote. Personal anecdote itu ada cerita pribadi. Di akhirnya atau di tengah-tengah ada hal yang tak terduga. Ada hal lucu. Misalnya Andi sama teman-temannya pergi membeli bakso. Nah, di tengah-tengah mereka sedang makan bakso, ternyata kursi Andi itu patah. Akhirnya Andi itu, baksonya itu menyiram tubuh Andi. Nah, itu kan ada hal-hal yang di luar dugaan ya. Maksudnya ada hal-hal lucu, ada kasihannya gitu ya. Oke. Dan di situ juga pasti ada yang namanya nilai moral. Selanjutnya language picture. Nah, kebahasaannya naratif text itu selalu menggunakan using simple past tense. Apa sih kira-kira simple past tense, teman-teman? Simple past tense adalah tenses yang menjelaskan kegiatan di masa lampau dan hanya sekali terjadi. Nah, cerita itu pasti kegiatannya lampau, nggak mungkin cerita kegiatannya sekarang atau cerita kegiatan yang akan datang, nggak mungkin. Otomatis, nah kalau narrative text selalu menggunakan yang namanya simple past tense. Rumus simple past tense, ada yang tahu nggak teman-teman? Nah, rumusnya itu subjek, kemudian verb to, kemudian adverb, object, kemudian ada adverb. Nah, kemudian verb itu dibagi dua ya teman-teman, pasti teman-teman ingat lah. Ada regular, ada juga irregular. Regular beraturan itu diakhirinya dengan kata ed. Kata kerjanya diakhirinya dengan kata ed. Misal close menjadi closed, often, oftened. Tapi nggak usah dibaca oftened, often aja. Satu lagi irregular. Irregular itu kata kerja tidak beraturan. Contohnya gimana? Misalnya go, keduanya menjadi went, ketiganya menjadi gone. Drink, kesatunya drink, kata kerja keduanya drank, kata kerja ketiganya drank. Ya, itu salah satu contoh. Jadi past tense, simple past tense selalu menggunakan kata kerja kedua. Oke, next selanjutnya dalam language picture-nya itu ada using time conjunction. Pasti ini dalam cerita mah ada conjunction pasti. Misalnya pakai when ketika, then kemudian before that, sebelum itu, dan pasti di akhir cerita ada yang namanya finally, akhirnya. Kemudian language picture yang ketiga yaitu using adverb of time. Misalnya once upon a time, suatu hari, atau one day, pada suatu hari, pasti cerita itu seperti itu. Kemudian menggunakan language picture-nya yang keempat using action verb. Action verb itu kata kerja tindakan yang ada tindakannya. Seperti apa? Misalnya kill, kemudian walk. Nah, ya seperti itu. Kemudian language picture yang kelima yaitu using direct speech. Using direct speech, ya. Artinya orang pertama yang ngomong, nggak ada orang kedua, langsung. Misalnya buaya berkata bahwa, nah dia, ya itu salah satu. Nah, di sini ada teks naratif, contoh teks naratif menceritakan tentang Danau Toba. Oke, teman-teman, ya tinggal dibaca ya, teman-teman, teksnya. Mungkin dari teman-teman ini udah ada yang pernah baca cerita ini.
tentang Danau Toba ya. Pasti udah baca. Ini salah satunya. Di sini juga ada orientation, kemudian ada complication, dan terakhir ada resolution ya. Dan di situ juga ada nilai moralnya ya. Oke teman-teman, untuk kali ini penjelasan tentang teks naratif cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan kalian semua paham. Kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang kurang berkenan penjelasannya, tulis di komentar ya. Ditunggu komentarnya. Dan mungkin kalau ada yang mau bercerita tentang teks naratif yang ini, tentang tentang Danau Toba, silahkan ditulis di komentar ya teman-teman. Okay, I think this time is enough that I explain about narrative text, and I hope all of you are understand about this text. And if you want to comprehend about a narrative text, I suggest to you that you must try to write a narrative text. Jadi kalau teman-teman mau memahami teks naratif, teman-teman harus menulis teks naratif itu ya. Kan tadi teks naratif itu banyak jenisnya, ada anekdot, ada short story gitu ya. Yang penting ada 3 poin ya teman-teman, perlu diingat. Yang pertama ada orientation, kemudian ada complication, dan terakhir ada resolution. Oke teman-teman, itu aja mungkin ya penjelasan teks naratif kali ini. Saya sangat mengharapkan untuk yang lainnya untuk bisa subscribe ya channel ini ya, supaya channel ini terus bisa berkarya untuk kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia ya. Maybe that's all from me. Thank you very much for watching this video, and don't forget to subscribe, and also don't forget to share this video until there are so many subscribers on my YouTube channel. And I hope this video about telling about the narrative text can be advantageous. Okay, I say thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.